blending. I'll make a cup of coffee for your hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang teknologi informasi dan komunikasi pada masa kini. Sebelum memasuki materi, sebelumnya teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk memperhatikan video tersebut. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi. Istilah teknologi informasi mulai populer di akhir tahun 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi informasi biasa disebut teknologi komputer atau pengolahan data elektronik dan lain electronic data processing. Teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi pengolahan dan penyebaran data menggunakan perangkat keras seperti hardware dan perangkat lunak seperti software, komputer, komunikasi, dan elektronik digital. Bentuk awal telekomunikasi berskala nasional adalah telegraf. Teknologi berbasis kabel yang disebut wire-based technology ini menyediakan fondasi bagi perkembangan jejaring telepon yang pada gilirannya menjangkau bagian yang lebih luas dari permukaan bumi. Dengan penggunaan teknologi kabel lintas lautan atau transoceanic cables, berbagai wilayah terpisah oleh laut menjadi terhubungkan menjelang akhir 1900. 2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi telah berkembang luar biasa hebatnya, baik dari sisi perangkat keras, perangkat lunak, atau sumber daya manusia yang mendayagunakannya. Saat ini, kehidupan manusia mulai bergeser ke kehidupan komputasi bersasi, suatu kehidupan yang meletakkan teknologi informasi sebagai bagian dari kehidupan manusia, kapan dan di mana saja. Hal ini dapat dilihat dari perilaku manusia yang sudah mulai terbiasa dengan komputer, sudah mulai terbiasa dengan internet, dan sudah mulai merasakan bahwa sekumpulan kebutuhannya dapat dibantu oleh teknologi informasi. Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnis. Meningkatnya permintaan dari sektor bisnis akan sarana untuk mengontrol informasi, khususnya yang terkait dengan kegiatan produksi dan distribusi, menjadi pemacu utama pengembangan aplikasi dari telematika. Aplikasi-aplikasi ini didorong oleh kebutuhan-kebutuhan di sektor bisnis, seperti manajemen, informasi sistem, dan database. Tetapi, baru pada era 1960-an, teknologi komputer dan teknologi elektronik melebur dengan teknologi broadcasting dan telekomunikasi berbasis kabel. Berikut, pada bidang pendidikan. 1. Alat bantu belajar dan tes. 2. Learning by doing. 3. Computer based instruction. 4. E-learning. 5. Virtual class guna dari rumah. Teknologi pada bidang penjualan. Yang pertama, barcodes untuk harga, shipping, dan ketiga, e-commerce. Teknologi pada bidang hukum. Yang pertama, National Fingerprint Files. Yang kedua, National Flash on Criminal. Yang ketiga, Computer Modeling of DNA. Teknologi pada bidang transportasi. Yang pertama, mobil, motor, dan lain-lain. Yang kedua, monitor air traffic. Teknologi pada bidang keuangan. Yang pertama, record keeping, banking by phone, internet banking, credit card, dan terakhir flash. Kemudian, teknologi pada bidang robotika. Yang pertama,
pekerjaan berbahaya bagi manusia, seperti halnya di pabrik dan kedokteran. Teknologi pada bidang pemerintahan. Yang pertama, e-government, perpanjang SIM online. Kedua, proses imigrasi. Ketiga, pajak. Dan keempat, ramalan cuaca. Dan terakhir, teknologi dalam bidang kesehatan. Yang pertama sebagai monitor pasien, yang kedua sebagai diagnosis penyakit, dan yang ketiga sebagai smart card pasien. Selanjutnya, pergerakan bisnis yang semakin cepat menuntut komunikasi atau suara, data, dan informasi yang lebih cepat. Seperti halnya telepon sebagai media komunikasi bisnis, dan internet sebagai salah satu media komunikasi bisnis seperti halnya email dan e-commerce. Selanjutnya, sistem e-commerce dapat diklasifikasikan ke dalam 3 tipe aplikasi tersebut, yaitu yang pertama, electronic markets, bisa disebut EMS, adalah sebuah sistem informasi antara organisasi yang menyediakan fasilitas-fasilitas bagi para penjual dan pembeli untuk bertukar informasi tentang harga dan produk yang ditawarkan. Yang kedua, Electronic Data Interchange, yang disebut EDI. Secara formal, EDI didefinisikan oleh International Data Exchange Association, yang disebut EDI, sebagai transfer data terstruktur dengan format standar yang telah disepakati, yang dilakukan dari satu sistem komputer ke sistem komputer lain dengan menggunakan cara media elektronik. Yang ketiga, Internet Commerce adalah penggunaan internet yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk aktivitas perdagangan. Keempat, kendala komunikasi bisnis dalam teknologi informasi dan komunikasi antara lain. Pertama, masalah infrastruktur. Sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang terbilang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kedua, masalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Walaupun fasilitas komunikasi bisnis telah memadai, kendala yang bisa saja muncul adalah kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan fasilitas tersebut. Ketiga, kemampuan individu dalam berkomunikasi. Kemampuan komunikasi dari individu itu sendiri, cara orang tersebut menyampaikan pesan kepada pihak lain, itulah yang menjadi hal yang paling penting untuk diperhatikan. Keempat, tujuan dari teknologi informasi dan komunikasi untuk mendapatkan hasil maupun kondisi yang terbaik dan yang dapat dicapai. Kelima, walaupun dalam prakteknya komunikasi bisnis menggunakan peran teknologi informasi dan komunikasi, akan tetapi keberhasilan komunikasi itu disebabkan oleh kemampuan dari individu itu sendiri. Baik, sebelum ke bagian penutup, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pengertian dan pencegahan COVID-19. Baik, perhatikan berikut ini. Untuk mencegah penularan COVID-19, kita harus yang pertama, 1. Sering cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, gunakan masker bila batuk atau pilek. Yang ketiga, konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah. Dan keempat, hati-hati dengan kotak hewan. Yang kelima, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Dan yang keenam, jangan mengonsumsi daging yang tidak dimasak. Dan terakhir, ketujuh, bila batuk pilek dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Cukup dari saya tentang video pembelajaran kali ini. Dari saya, semoga teman-teman dapat memahami. Kurang lebihnya mohon maaf jika salah kata, dan terima kasih. Jangan lupa comment, like, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.